Yang dia tanyakan adalah, kalau yang saya lakukan di ketofastosis itu boleh nggak konsumsi air kelapa muda dan isinya? Baik. Nah, teman-teman, kalau di ketofastosis ya, kelapa muda dan isinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada yang nanya ya di video saya. Dia nanya begini, Bang, mohon diet keto, apa nih maksudnya? Bang, mohon diet keto dengan cara abang, apakah boleh mengkonsumsi air kelapa muda dan isinya tanpa gula? Nah, baik. Jadi dia nanya, kalau melakukan diet keto ini bisa boleh minum air kelapa muda sama isinya atau enggak? Nah, gitu ya. Baik, saya akan bahas yang pertama adalah dia bilang diet keto. Jadi yang saya lakukan, teman-teman, ini tidak hanya sekedar diet keto, bukan. Jadi ini bukan diet keto, tapi lifestyle ya. Teman-teman harus bisa membedakan diet dan lifestyle. Jadi kalau diet ya, diet itu identik dengan apa? Walaupun diet itu sebenarnya bukan semata-mata menurunkan berat badan ya. Kalau kita bilang, oh saya lagi diet ini, ya itu artinya adalah diet itu adalah kayak mengatur pola makan, apa yang kita makan dan sebagainya. Tapi karena selama ini diet itu selalu diidentikan dengan menurunkan berat badan, maka akhirnya yang ada di kepala kita, wah dia sedang diet, berarti dia sedang menurunkan berat badan. Dan kemudian ya, yang sering ada di kepala kita ketika kita berbicara tentang diet ya, aku lagi diet, maka yang ada di kepala kita nih, oh dia lagi nurunin berat badan nih. Nanti setelah berat badannya turun, dia akan kembali lagi seperti sedia kala, makan apapun dan tidak diet lagi. Artinya adalah kalau kita ngomong tentang diet, maka yang ada di kepala kita itu ada batasan waktunya. Artinya dia melakukan sekarang, sampai pada titik tertentu berat badannya sudah oke, stabil dan sebagainya, dia berhenti dietnya dan kemudian bisa saja balik lagi melakukan ya makan-makan yang macam-macam, minum yang macam-macam, dan nggak melakukan yang selama ini dia lakukan dalam masa diet itu. Ini yang disebut dengan diet yang ada di kepala kita selama ini. Nah, kalau yang saya lakukan, saya sering bilang ke teman-teman, ini adalah lifestyle. Lifestyle itu adalah gaya hidup. Kalau kita bicara gaya hidup, maka gaya hidup itu adalah apa yang kita lakukan selama 24 jam. Dan kalau kita sudah bilang gaya hidup, maka 24 jam yang kita lakukan ini akan kita lakukan semaksimal mungkin, selama-lamanya kalau bisa sampai kemudian nanti kita meninggal. Nah, itulah yang disebut lifestyle. Nah, kemudian ya lifestyle dan diet ini akhirnya menjadi sesuatu hal yang berbeda kalau kita mendefinisikannya seperti itu. Nah, itu ya, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi, saya tidak diet keto, tapi saya melakukan lifestyle ketofastosis. Nah, itu yang pertama, diet dan lifestyle. Yang kedua yang ingin saya bilang adalah banyak orang berpikir bahwa yang saya lakukan ini diet keto, ya. Ya, artinya hanya berhenti di kata keto. Yang saya lakukan itu tidak hanya keto, tapi ketofastosis. Nah, sekarang perbedaannya apa? Gini ya teman-teman. Kalau orang berbicara tentang diet keto, maka orang itu melakukan diet keto dan memilih makanan-makanan yang memang hanya tinggi lemak dan protein, dan menghindari makanan-makanan yang tinggi karbo. Nah, itu adalah diet keto. Dalam diet keto yang saya pahami selama ini itu tidak ada misalkan kayak tidak ada kewajiban berpuasa, tidak ada masa induksi, konsolidasi dan maintenance, seperti itu diet keto. Jadi diet keto yang saya ketahui adalah ini berarti adalah mengatur pola makan yang memang sangat rendah karbohidrat, lalu makannya hanya lemak dan protein. Oke, itu diet keto. Kalau di ketofastosis yang saya lakukan itu berbeda. Ya, berbeda apa? Nah, kalau di ketofastosis yang saya lakukan ini adalah gabungan dari ya kita ngambil diet ketonya juga sebagian, kemudian juga ada fastingnya ya, ada fastingnya atau puasanya. Nah, kalau di ketofastosis yang saya lakukan itu ada namanya fasting. Ya, fastingnya itu mulai dari berpuasa 16 jam, berpuasa 18 jam, lalu berpuasa 20 jam. Masa induksi puasanya 16 jam, masa konsolidasi puasanya adalah 18 jam, masa maintenance puasanya adalah 20 jam. Jadi ada puasanya. Nah, kemudian ketika di masa puasa, intermittent fasting ini kita nggak makan apapun dan tidak minum apapun yang mengandung kalori. Nah, seperti itu. Dan kemudian ada tujuannya juga gitu loh. Kalau di fase induksi, tujuannya adalah kita mencapai gula darah di bawah 80 mgdl. Kemudian puasanya harus 16 jam, makanya hewani semua tidak boleh
nabati gitu. Kemudian di masa konsolidasi, masa maintenance itu beda lagi puasanya. Nah, jadi ini berbeda ya. Kalau teman-teman bilang, "Oh, Bang, saya diet keto." Bukan, saya ketofastosis. Harus lengkap nyebutnya gitu ya. Karena saya ada unsur puasa, dan unsur puasa ini adalah pilar penting di ketofastosis yang tidak bisa diabaikan. Tadi malam saya terakhir makan telur 2 butir, 2 direbus sama daging cincang itu sekitar 2 atau 3 sendok. Sampai jam sekarang ketika jam menunjukkan pukul 10.49 saya masih belum makan. Nah, artinya saya masih melakukan fasting atau berpuasa. Jadi perut saya sekarang masih belum kemasukan makanan yang mengandung kalori gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang belum terbiasa ya, yang belum terbiasa itu mungkin akan merasakan bahwa dia akan merasakan lemes, pusing dan sebagainya. Tapi buat saya yang sudah menjalankan ini cukup lama, saya biasa saja ya, walaupun tadi malam cuma makan telur 2 butir sama daging seuprit lah gitu. Nah, inilah bedanya keto sama ketofastosis. Tapi persamaannya apa? Persamaannya di ketofastosis dan diet keto itu persamaannya adalah menghindari makanan-makanan yang memang mengandung karbohidrat dalam jumlah sangat tinggi. Nah, ini sedikit persamaannya. Nah, kemudian yang ditanyakan, kita balik lagi ke screenshot yang tadi, yang dia tanyakan adalah, kalau yang saya lakukan di ketofastosis, itu boleh nggak konsumsi air kelapa muda dan isinya? Baik. Nah, teman-teman, kalau di ketofastosis ya, kelapa muda dan isinya itu dihindari atau tidak boleh. Oke, tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Nah, kalau teman-teman lihat ya, silakan cari di Google ya kan, kandungan air kelapa sama kelapa muda itu karbohidratnya lumayan loh gitu loh. Karbohidratnya lumayan. Nanti kalau kita minum itu, apalagi kita minumnya setiap hari, itu yang terjadi adalah apa? Ya, gula darah kita bisa naik gitu. Dan kalau naik kan ini menjadi hal yang tidak kita inginkan. Maka kalau di ketofastosis ya, air kelapa beserta kelapa muda itu isinya kita tidak konsumsi. Ya, tapi kalau teman-teman mau coba ya nggak apa-apa juga. Ini kan kebebasan masing-masing. Aku jalanin ketofastosis lah, tapi aku nggak mau strict banget gitu ya. Aku tetap mau minum air kelapa muda sama isinya. Ya silakan saja. Misalkan aku mau minum kelapa muda lah sebulan sekali, ya nggak masalah juga. Itu adalah kebebasan kalian masing-masing. Tapi kalau kita ngikutin guideline-nya ketofastosis secara tepat, secara benar, nggak mau melenceng sama sekali, maka semua makanan yang mengandung karbohidrat, apalagi jumlahnya cukup tinggi, itu dihindari. Terutama makanan atau minuman yang berasal dari nabati, pasti ada karbohidratnya. Ya, nah akhirnya dihindari. Tapi ya itu tadi, itu adalah pilihan hidup masing-masing. Aku mau ketofastosis kayak Bang Seha, tapi aku juga pengen kadang-kadang entah 2 bulan sekali aku makan mie instan. Ya silakan, itu hak kalian. Aku pengen kayak Bang Seha, tapi aku tetap minum air kelapa lah, enak gitu. Tapi aku minumnya seminggu sekali, atau 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, atau 2 bulan sekali, atau setahun sekali, itu silahkan. Bahkan kalian mau coba, aku mau kayak Bang Seha lah, ketofastosis, tapi aku nggak mau strict banget, mau tetap minum kelapa muda, tapi sehari sekali saja, ya nggak masalah juga. Yang penting ya, kalau misalkan kemudian melakukan itu, resiko ditanggung sama kita masing-masing karena kita sudah dewasa, kita yang menentukan pilihannya. Dan kemudian kalau ternyata kita melakukan itu ada efeknya, ya jangan salahkan ketofastosisnya karena secara jelas ketofastosis sudah ada aturannya. Dan kalau kita agak melenceng-melenceng dikit, itu adalah tanggung jawab kita masing-masing ya, karena kita mengambil keputusan itu. Dan itu tidak ada salah benarnya sih kalau menurut saya. Ada orang yang ketofastosis tapi 2 bulan sekali karena ya lingkungan kita seperti ini, dia makan kemudian makan mie ayam. Ya nggak apa-apa juga. Setelah makan mie ayam kemudian dia pusing-pusing, ya itu adalah yang harus dia tanggung. Tapi ada juga setelah makan mie ayam dia biasa saja, ya itu juga seperti itu adalah hal yang biasa juga gitu. Jadi apakah setelah ketofastosis lalu kita kemasukan karbo, kita akan kemudian ngedrop masuk ICU dirawat? Ya menurut saya tubuh kita juga nggak goblok-goblok banget lah. Masa kita kemasukan gula sedikit lalu kemudian menjadi penyakit yang sangat parah? Ya nggak juga ya. Tapi pasti ada sesuatu hal yang berubah, ya pasti. Tapi ya tinggal dinikmati saja. Sekali lagi, hidup adalah pilihan kita masing-masing. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.